Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kali ini bahasan kita adalah mengenai memuji Tuhan dan bersyukur. Pernahkah Anda memuji Tuhan atau bersyukur? Pernah pasti ya. Pernah nggak kita bilang terima kasih sama Tuhan? Pernah. Tetapi pernah itu berarti bukan setiap hari. Pernah itu berarti bukan menjadi habit atau kebiasaan. Bagaimana kita bisa membuat hidup kita menjadi penuh syukur? Dan apa gunanya kita bersyukur? Kenapa kita lebih suka meminta? Ya. Nah, orang yang di dalam doanya kebanyakan meminta itu karena menganggap Tuhan itu sebagai pelepas dari keputusasaan atau ketakutan atau kekhawatirannya. Berarti setiap kali bertemu dengan Tuhan, hidup kita dalam kekhawatiran. Hidup kita merasa selalu dalam bahaya. Padahal sebetulnya kita tidak harus selalu berada dalam situasi itu. Kita harus berada dalam situasi yang bersyukur atau menggembirakan diri kita sendiri dengan ungkapan syukur bersama dengan Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, berarti waktu itu hidup kita adalah penuh syukur. Lebih senang mana? Hidup yang penuh syukur atau hidup yang penuh dengan ketakutan? Kalau Anda ditanya seperti ini, jawabannya saya yakin, ya senang yang itu yang penuh syukur dong Romo daripada ketakutan. Tetapi masalahnya cara berdoa kita dan cara berkomunikasi kita dengan Allah selalu dalam situasi yang penuh dengan kekhawatiran. Buktinya apa? Selalu meminta. Tuhan, semoga besok aku berhasil. Tuhan, semoga besok dagangan laku. Tuhan, semoga besok aku sudah tidak sakit lagi. Kalimatnya enak, kalimatnya memang bagus. Tetapi kalimat itu kan menyangkut hal-hal yang ingin kita ubah. Kuncinya adalah ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, berarti hal ini tidak kita sukai, karena saya senang yang ini, saya minta kepada Tuhan. Tetapi kalau orang bersyukur kepada Tuhan, dia tidak sedang meminta kepada Tuhan. Orang ini adalah orang yang sedang berterima kasih atas apa yang sudah diterimanya di dalam hidupnya, ya. Nah, mari kita lihat dalam kitab suci sebetulnya benar nggak yang kayak begitu. Beberapa alasan kita untuk memuji Tuhan adalah karena kita ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Mau lihat dari mana? Kita lihat dari Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, untuk berterima kasih atas hidup yang dianugerahkannya ini. Nah, kita malah justru salah tembak. Kita selalu meminta, seperti juga bangsa Israel, minta makan, minta minum, minta selamat, minta lepas, minta dapat tanah baru, dan seterusnya. Padahal sebetulnya Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Kalau kita mentalnya adalah mental meminta, memang susah. Selalu yang berada dalam pikiran kita ini antriannya adalah antrian permintaan, ya. Padahal tadi bilang bahwa kita ini diciptakan untuk bersyukur dan menceritakan kemasyuran Tuhan. Nah, kita juga diperintahkan untuk memuji Tuhan loh. Nah, kita lihat lagi ya. Dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Jadi kalau kita masih bernafas, mestinya kita tahu kita harus punya tugas untuk memuji Tuhan. Tetapi ambil kata tugasnya, ambil kata tanggung jawabnya, tapi jadikanlah sebagai hak. Saya berhak untuk memuji Tuhan karena saya diciptakan dengan nafas untuk memuji Tuhan. Kalimat ini sebetulnya bisa menyemangati kita. Supaya apa? Supaya saya kalau memuji Tuhan itu bukan karena alasan apa-apa. Karena alasannya saya masih bernafas. Alasannya adalah karena saya diciptakan untuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita memuji Tuhan? Sebab Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, Tuhan telah menyelamatkan kita. Ada kalimat begini ya. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah
dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Dari 1 Tawarikh 16 ayat 35. Jadi sebetulnya ini adalah di masa pemerintahan Daud. Daud itu adalah pemerintah atau raja yang kenyang dengan berbagai proses kehidupan, mulai dari jadi gembala, menjadi pemusik, menjadi pemenang dalam pertempuran, sampai akhirnya menjadi raja, menjadi orang baik, dan juga menjadi pendosa ketika dia berselingkuh dengan istri Uria yang namanya Batsheba. Nah, kalau begitu Daud ini adalah gambaran kita juga, sudah mempunyai banyak pengalaman, tetapi dipilihnya kalimat-kalimat yang baik ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selamatkanlah kami sebab Engkau penyelamat kami, supaya kami bersyukur. Jadi kalau Tuhan sudah menyelamatkan, bunyinya harus bersyukur. Di masa pandemi ini misalnya, Tuhan kan sudah selamatkan Anda. Kalau Anda masih bisa mendengarkan siaran ini, Anda masih mendengarkan inspirasi ini, berarti Anda kan masih selamat. Kalau masih selamat, marilah kita bersyukur. Dalam bentuk Mazmur, Daud juga menuliskan ungkapan syukurnya lewat puji-pujian kepada Allah loh. Jadi Mazmur dibuat begitu banyak, itu isinya puji-pujian kepada Allah. Kalau kitanya tidak membaca sedikit pun dan kita tidak mempunyai kesempatan untuk bersyukur, alangkah miskinnya kita. Dan memuji Tuhan itu adalah suatu ekspresi dari perasaan syukur. Masa kita ini ekspresi wajahnya cuma minta terus? Anda pernah lihat orang yang meminta? Pasti tidak ada orang yang meminta dengan begini. Ini namanya nagih. Ya kan? Kalau meminta itu wajahnya kan mesti memelas, ya kan? Kalau meminta kan mesti ya penuh dengan bahasa-bahasa yang merayu, bahasa lemah, supaya diberi oleh yang kuat. Itu baik sebagai umat Allah. Tetapi masa seumur hidup ekspresi kita cuman itu? Ekspresi kita kok cuma begini aja? Mana ekspresi happy-nya? Lengkapin dong. Orang kalau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan aku berterima kasih, Tuhan aku bersyukur. Tidak nangis, Tuhan aku berterima kasih, aku bersyukur. Ya itu bisa, tetapi itu adalah perasaan haru karena bahagia. Tetapi bukan dalam kesedihan, dalam perasaan yang miskin. Bukan karena kemiskinan rohani atau kemiskinan jasmani dan kemiskinan material. Tetapi kita bersyukur atas hidup yang sudah dianugerahkan Tuhan. Jadi kalau mau normal, Anda itu harus lengkap ekspresinya. Ada ekspresi gembira, ada ekspresi sedih, ada ekspresi datar-datar aja. Kalau kita lebih seringnya punya ekspresi minta sama ekspresi datar. Ekspresi gembiranya jarang. Karena kalau bertemu Tuhan, di pikiran kita adalah minta apa ya saya? Kalau nggak ada yang diminta, akibatnya apa? Doanya menjadi garing. Seperti kerupuk. Dikit aja, digigit aja udah pecah. Kita juga kayak begitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan itu kekal. Nggak cuma untuk sekarang, nggak cuma untuk besok, nggak cuma untuk kemarin atau dulu, tetapi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, Daud yang memahami sifat Allah yang punya kasih setia kekal ini, melantunkannya dalam suatu mazmur lagi. Dikatakannya begini, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Wah, kalau kita nyanyi kayak gitu, wah menyenangkan. Nggak bisa mukanya jelek, nggak bisa mukanya asem, nggak bisa mukanya sedih. Kalimatnya harus cocok. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Lihat, dari tadi saya mau menyemangati Anda loh. Anda sudah bersemangat belum? Ya. Nah, kemudian
Kenapa kita harus memuji Tuhan? Sebab Tuhan itu bertahta di atas pujian kita, dan Dia tidak meraja di atas kegelisahan dan tidak berkuasa di atas ketakutan kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Kenapa aku ada di sini, kamu merasa takut, hai Petrus? Hai murid-muridku, berada dalam satu kapal dengan Yesus, tetapi dia takut." Ketakutan itu justru membuat dia tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Karena itu Yesus mengatakan, "Kenapa kamu masih belum percaya? Tapi ya udah, kamu memang masih cetek," katanya Tuhan Yesus nih. Maka dibentaknya itu, dihardik itu, dibentak ya. Dibentaknya badai itu dan dikatakan, dihentak langsung berhenti. Dan ombak gemuruh besar itu pun berhenti seketika. Dan murid-muridnya menjadi takjub. Takjub itu sementara, bukan untuk selamanya, ya kan? Tetapi kalau dia memuji Tuhan, meskipun dia tidur, Tuhan tampaknya loh. Tapi murid-murid tidak takut karena Tuhan pasti menjaga dan dia bertahta di atas pujian kita. Maka untuk kita ya, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi takut, kalau kita lagi khawatir, kalau kita lagi gelisah, kalau kita was-was, kita merasa kurang harapan, maka kita harus memuji Tuhan. Itulah gunanya memuji Tuhan. Kalau filsafat-filsafat timur mengatakan ya, kalau Anda sedang sedih, cobalah Anda melihat ke cermin, dari cermin Anda tertawa. Paksa. Ternyata sejenak gitu ya, hormon-hormon positif itu bisa memenuhi kita sejenak. Tapi tergantung kita mau memutuskan untuk terus bergembira apa enggak. Kalau Anda memutuskan untuk bergembira, maka ketakutan berkurang, Anda bisa berpikir lebih cerdas, Anda bisa memikirkan jalan keluar, Anda bisa mencari solusi, dan Anda tidak akan mati langkah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memuji-muji Tuhan itu baik, sangat baik bahkan. Memuji-muji Tuhan itu dikatakan sangat baik. Mazmur 147 ayat 1 dikatakan begini, "Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu." Jadi apalagi Anda minta diteguhkan apa? Gimana caranya memuji Tuhan? Jangan pakai alasan. Anda napas, terima kasih Tuhan. Anda angkat tangan, terima kasih Tuhan. Anda masih bisa buat tanda salib, terima kasih Tuhan. Lihat orang-orang yang sudah, saudara-saudari kita, yang menderita sakit stroke, yang sedang menderita sakit, bahkan untuk membuat tanda salib saja tidak bisa. Maka pakailah, gunakanlah tanganmu, gunakanlah mulutmu, gunakanlah ekspresi tubuhmu, gunakanlah matamu, gunakanlah seluruh yang ada padamu untuk memuji Tuhan. Karena hari-hari selalu tidak sama. Perubahan itu adalah sesuatu yang pasti di atas dunia ini. Dan kita tahu bahwa ketika kita sedang bahagia, maka kita perlu mempertahankan kebahagiaan itu supaya lebih lama dengan cara memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan itu penting karena Dia memang layak dipuji, ya. Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Itu ada tulisan dalam Wahyu 5 ayat 13-14. Dan semuanya sampai akhir nanti akan memuji Tuhan. Terakhir saya mau katakan kepada Anda, ketika kita memuji Tuhan itu ada kuasa, ada power, ada tenaga atau apalah namanya. Memuji Tuhan itu mempunyai kuasa. 1 Samuel 16 ayat 14-23 ditulis begini, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Tuhan itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya." Kadang-kadang jadi pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran asam, pikiran-pikiran yang gelap, itu datangnya dari ekspresi non-pujian. Tetapi ketika Anda memuji Tuhan, maka setan-setan itu gagal mengalahkan Anda. Jadi kalau Anda merasa hidup Anda garing, kalau Anda merasa saat ini Anda merasa sulit untuk bergembira, pujilah Tuhan.
Karena dengan memuji Tuhan, kita akan memperoleh kembali kuasa, kekuatan. Pujilah Tuhan, jangan banyak alasan. Puji Tuhan, Anda akan mendapat sekedar kegembiraan, itu pasti. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan juga anak-anak yang barangkali mendengar firman ini, ingat, ada kuasa di dalam pujian. Mulailah memuji Tuhan. Ambillah lagu-lagu yang menyemangatimu. Pujilah Tuhan karena kebaikannya, sebab Dia itu baik. Dalam nama-Nya yang kudus, kita percaya selalu ada sukacita yang akan dianugerahkan kepada kita, orang-orang yang siap memuji Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.